Halo Sobat Fresh Garden, kita ketemu lagi di channel Fresh Garden ya. Dan tetap jaga kesehatan seperti nasihat Tyler Durden. Di video yang terakhir, kami membuat cara pengolahan dan pemanfaatan limbah rumah tangga dengan mengubahnya menjadi eco engine. Silahkan klik linknya di atas ya. Selain tidak menyebabkan polusi lingkungan, kita bisa memanfaatkan limbah baik organik ataupun anorganik menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupan kita. Ada ratusan cara untuk memanfaatkan limbah organik menjadi sesuatu yang berguna, salah satunya untuk tanaman kita. Apalagi ya? Oh ya, sisa sampah organik ini sering kita buang, padahal sisa sampah organik ini mempunyai 3 fungsi dan itu sangat berguna dan bagus untuk tanaman kita. Apa 3 fungsi itu dan bagaimana cara mengolah dan memanfaatkannya? Silahkan simak terus video kami sampai selesai. Bawang merah dan bawang putih adalah bumbu dapur utama di rumah tangga Indonesia. Ini dikarenakan hampir semua masakan Indonesia menggunakan 2 bumbu ini. Mengingat pentingnya 2 bumbu dapur ini, tentu setiap harinya kita menimbulkan cukup banyak limbah, yaitu kulitnya. Itu yang akan kita manfaatkan dalam video ini. Untuk bahan aktif dan nutrisi yang terkandung dalam bawang merah dan bawang putih yang berguna untuk tanaman kita nanti akan dijelaskan oleh suami saya. Di sini saya hanya akan menunjukkan sedikit tips bagaimana mengumpulkan limbah bawang merah dan bawang putih yang tidak sepenuhnya limbah ya. Jadi masih ada sedikit campuran dagingnya. Tentu saja kandungan bahan aktif dan nutrisi itu paling banyak ada di daging dari bawangnya, bukan di kulitnya. Walaupun kulitnya, karena dulu adalah bagian dari lapisan-lapisan dari bawang, tentu juga masih mengandung sedikit nutrisi ini. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan nutrisi yang lebih maksimal dari limbah bawang ini? Yaitu dengan cara memotong ujung dan pangkal bawang dengan lebih banyak pada saat kita mengupasnya. Nah, seperti ini. Kita potong ujungnya dan pangkalnya dengan sedikit lebih banyak. Jadi pada saat limbah tadi diolah, yang kita manfaatkan tidak sepenuhnya kulitnya saja, tapi juga ada sedikit bagian dari daging bawang itu sendiri. Itu tips dari saya. Selanjutnya penjelasan lebih lanjut tentang manfaat dari bawang merah dan bawang putih akan dijelaskan oleh suami saya. Karena kandungan unsurnya, kulit bawang, baik bawang merah ataupun bawang putih, mempunyai 3 manfaat pokok yang berguna untuk tanaman kita. Manfaat pertama adalah sebagai pupuk. Kandungan unsur hara yang ada di dalam kulit bawang seperti kalium, magnesium, fosfor, dan besi yang berperan penting untuk kesuburan tanaman. Manfaat kedua sebagai zat pengatur tumbuh eksternal. Dalam kulit bawang terdapat hormon auksin dan giberelin yang merupakan hormon pertumbuhan, sehingga kulit bawang dapat dimanfaatkan sebagai zat pengatur tumbuh atau ZPT. Manfaat ketiga sebagai pestisida nabati. Dalam kulit bawang merah terdapat kandungan senyawa acetogenin. Kandungan senyawa itu dapat mengakibatkan terganggunya organ pencernaan hama serangga yang menyerang tanaman kita. Dahsyat sekali kan kandungan kulit bawang ini. Makanya sangat disayangkan sekali jika kita buang begitu saja. Dalam proses pembuatan kita juga tambahkan air cucian beras yang mempunyai unsur yang berguna untuk tanaman dan menambah kandungan mikrobanya. Masukkan kulit bawang tadi ke tempat yang sudah kita siapkan. Tinggal tuangin air cucian beras tadi ke dalam toples. Diaduk air cucian berasnya agar semua nutrisi yang ada di dalamnya tercampur rata.
lalu dituang lagi ke dalam toplesnya. Aduk dan campur rata kulit bawang dan air cucian berasnya agar unsurnya yang berguna keluar semua. Jika sudah semua tercampur, tinggal tutup rapat-rapat wadahnya. Lalu tinggal disimpan di tempat yang teduh dan aman dengan suhu ruangan. Salah satu keuntungan ramuan ini, kita tidak perlu menunggu lama lagi untuk proses fermentasi. Minimal 2 hari direndam langsung bisa diaplikasikan ke tanaman. Nah, sementara menunggu kulit bawang tadi diperam selama 2 hari, kita akan makan dulu. Ini masakan kami hari ini, sayur nangka, dadar telur, sambal, dan tahu tempe dikecapin. Ini semua membutuhkan bawang merah dan bawang putih dalam memasaknya. Yuk kita makan dulu. Mumpung cuacanya mendung, ini saat terbaik untuk penyemprotan pestisida. Mari kita buka setelah 2 hari proses perendaman. Terlihat airnya berubah warna agak coklat ya. Agar lebih mudah diaplikasikan ke tanaman, airnya harus disaring dulu. Sisa ampasnya jangan dibuang, karena bisa dimanfaatkan sebagai kompos. Nah, cairan ini yang akan diaplikasikan ke tanaman. Oke, sebelum kita mulai aplikasi, kami akan memberikan sedikit tips cara menakar. Memang seharusnya takaran itu presisi, tetapi di rumah tangga mungkin kita tidak memiliki alat untuk mengukurnya. Jadi, kita akan coba ukur sekarang sama-sama untuk melihat seberapa banyak sih kapasitas sendok makan yang di rumah tangga kita itu pasti ada. Jadi nanti sesudah ini Anda yakin ketika Anda harus menakar dengan sendok makan, Anda tahu berapa mili sebenarnya isi sendok makan itu. Yuk kita lihat. Kita ambil 10 mili. Nah, seperti segitu ya, 10 mili. Tunggu, kita lihat, kita akan taruh di dalam sendok. Sip, itu angka 10-nya, oke? Kita keluarkan cairannya untuk melihat seberapa kapasitas sendok ini. Satu sendok makan ini kapasitasnya sekitar 9 mili. Coba ditunjukkan sisanya masih ada ya itu ya. Nah itu sekitar nggak nyampe setengah sih ya, nggak nyampe 1,5 mili. Oke, jadi 1 sendok makan itu 9 mili. Jadi nanti kalau Anda menakar misalnya dosisnya berapa Bu? 10 mili per liter, maka Anda cukup menggunakan 1 sendok makan. Artinya dosis itu cukup akurat tanpa kelebihan. Coba ditambahkan itu yang setengah mili ditambahkan ke sendoknya, muat nggak? Bisa, ya. Ya, 9,5 mili lah 1 sendok makan. Baik, sekarang kita akan masuk ke aplikasi. Rendaman kulit bawang ini bisa diaplikasikan dalam 2 cara, yaitu spray dan kocor. Spray biasanya kita gunakan untuk membasmi hama, kocor untuk menambah nutrisi. Dosis spray karena dia dimasukkan melalui stomata daun atau minimal dia terkena daun, permukaan daun yang mungkin terpengaruh oleh panas matahari dan sebagainya, maka dia harus lebih ringan dosisnya, lebih kecil. Untuk spray kita akan gunakan dosis hanya 1 sendok makan, sekitar 9-10 mili per liter. Oke. Sekarang untuk dosis kocor, karena dia dituangkan ke tanah, ke media tanamnya, dia bisa lebih banyak konsentrasinya. Kita akan gunakan 2 atau 3 sendok makan bisa, sekitar 20-30
mili per liter air. Ini airnya sama-sama 1 liter ya. Campurkan aja ramuan ini ke air penyiraman tanaman Anda. Untuk spraykan di bawah-bawah daun ya. Ini bisa berfungsi sebagai nutrisi juga, nutrisi daun, atau sebagai pemberantasan hama. Pemberantasan hama itu tidak hanya ketika sudah ada hama ya, ketika belum kita juga bisa melakukannya sebagai pencegahan. Semprotkan juga di ujung-ujung tunas-tunas ya. Biasanya aphids itu seneng banget bersembunyi di ujung-ujung tunas. Baunya sedap. Nah, sekarang untuk pengocoran kita gunakan dosis sekitar 200 ml ya per pohon. Ya, sekitar 1 gelas aqua itu kan 200 ml ya per pohon, ya. Oh ya, harus dibedakan ya pengocoran untuk pohon dewasa maupun pohon yang baru disemai. Itu untuk fungsi ketiga nanti. Oke, bisa disiramkan. Ya, siramkan seperti biasa. Demikian video kami tentang pemanfaatan limbah kulit bawang untuk tanaman. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai dan semoga bermanfaat.